Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya kalian? Bu Guru harap kalian sehat-sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Esti. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan SPDP. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah sebelum belajar, kita berdoa dahulu ya dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai ya. Siti sedang menemani ibunya memasak di dapur. Ia melihat ibunya merejang air untuk membuat teh. Tiba-tiba Siti berkata pada ibunya, "Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus direjang di atas api? Padahal air itu tidak terkena api kompor secara langsung." Wah, pertanyaan yang bagus Siti. Baik, sini ibu jelaskan. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Begitu seterusnya sampai akhirnya air bisa mendidih. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi adalah yang pertama, merebus air. Yang kedua, memanaskan minyak. Lalu yang ketiga, ada peristiwa angin darat. Dan yang keempat, peristiwa angin laut. Ini adalah beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi. Tadi kalian sudah mengetahui contoh perpindahan panas secara konveksi dengan merebus air. Untuk memanaskan minyak, prinsipnya sama dengan merebus air. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa angin darat dan peristiwa angin laut. Ini adalah peristiwa angin darat. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin darat terjadi pada malam hari dan dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut atau untuk mencari ikan. Yang selanjutnya adalah peristiwa angin laut. Peristiwa angin laut terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Angin laut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang melaut. Sekarang kita akan masuk pada muatan SPDP. Pernahkah kamu memperlihatkan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membentuk bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian dinamakan pola lantai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal
berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, pola lantai dibagi menjadi dua, garis lurus dan garis lengkung. Pada garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Untuk pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Pada pola ini, contohnya adalah pola lantai berupa lingkaran, pola lantai angka 8, pola lantai garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah dua jenis tarian daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Ayo coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Coba kalian perhatikan pola lantainya. Ya, benar sekali. Pola lantai pada tari saman adalah pola lantai garis lurus horizontal. Yang kedua adalah tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Coba kalian perhatikan pola lantainya. Ya, pola lantai pada tari sekapur sirih adalah pola lantai garis lengkung setengah lingkaran. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya tentang pola lantai pada tari-tarian. Hari ini kalian sudah belajar tentang perpindahan panah secara konveksi dan pola lantai. Nah, untuk tugas kalian adalah bekerja sama dengan orang tua kalian. Buatlah daftar peristiwa yang mungkin terjadi di rumahmu yang menunjukkan terjadinya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.